Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan membawakan seputar berita mengenai ekstrakurikuler PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Yosua sebagai moderator. Saya Dea Regina. Saya Tiara Gata di tengah. Saya Elisa Margaret Panjaitan. Saya Naomi Agustina Pandiangan. Saya Rizky Sandiri Tengah. Penjabaran mengenai ekstrakurikuler PMR adalah sebagai berikut Dan akan dijelaskan oleh rekan kami. PMR adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berkembang di sekolah dan bergerak di bidang kesehatan. Salah satu manfaat dari PMR adalah memberikan pertolongan pertama kepada orang yang membutuhkan. Dan contoh lain yang bisa kita ambil dari lingkungan sekolah adalah untuk ketika upacara ada yang pingsan, petugas PMR harus segera sigap dan tegas untuk melayani korban dan mengobati korban tersebut. Dan itulah salah satu contoh dari kegiatan PMR dan anggota PMR. kegiatan ekstrakurikuler PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam sudah cukup lama, sehingga sekarang sudah mencapai angkatan 19 dan menyiapkan peserta calon untuk angkatan 20. Para anggota PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam termasuk PMR Wira, di mana para anggotanya berumur 15-17 tahun. Alasan umum telah kita ketahui. Untuk mengetahui penjelasan lebih detail, mari kita tanyakan langsung kepada pembina PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, yaitu Pak Lili. Sebelumnya terima kasih Pak karena telah mengizinkan kami untuk mewawancari Bapak. Di sini kami akan mewawancari Bapak seputar PMR. Sebelumnya Pak, apa sih manfaat PMR diadakan di sekolah? Maksudnya apa manfaat dari ekstrakurikuler PMR bagi para siswa di sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam? Oh ya, mungkin kalau yang anggota PMR bisa jawab nih ya kan. Jadi kan PMR itu kan ada beberapa materi. Sebetulnya kalau kita secara umum ya, PMR itu kan perpanjangan dari PMI, ya kan, perpanjangan dari PMI. Jadi materi-materi di PMI itu tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apalagi kalau mungkin tuh siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya nanti di dunia medis, ini sangat bermanfaat. Tetapi kalaupun tidak melanjutkan ke dunia medis, materi-materi dasar tentang pertolongan pertama, perawatan lansia, apalagi itu donor darah itu kan penting ya, dalam di keluarga juga dibutuhkan. Jadi nggak harus yang harus kepingin lanjut ke dunia medis yang harus ikut, yang memahami tentang pertolongan pertama. Ketika suatu saat anak yang kalian punya anak kecil terluka, kita sudah harus tahu bagaimana memberikan pertolongan pertama pada anak kita, pada orang tua kita, pada keluarga kita. Seperti itu sih. Mengapa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam memilih Ekskul PMR diadakan di sini Pak? Oh ya, PMR kita itu kan SMA 1 Lubuk Pakam itu kan PMR 010, artinya di Kabupaten Deli Serdang itu kita adalah sekolah yang mendaftarkan Ekskul PMR itu yang urutan ke-10 di Kabupaten Deli Serdang. Nah, melihat dari antusias alumni ya, alumni kita banyak yang mungkin kalau dokter mungkin sedikit ya karena biaya, tapi di medis itu cukup banyak. Jadi keterlibatan mereka di dunia pendidikan terutama di medis misalnya itu cukup kuat. Kemudian ketika kita ajukan misalnya kan ini yang senior ajukan ke adik-adiknya, ternyata minatnya juga masih cukup banyak. Kalau minat adik-adiknya nggak ada, itu ya nggak kita buat. Tapi kalau minatnya itu cukup banyak, itu kita buat. Ternyata kan kalau untuk tahun ini untuk calon angkatan 20 ya, sekarang ini calon angkatan 20 berarti sudah 20 angkatan, itu berarti sudah 20 tahun. Itu sudah kalau nggak salah hampir 60-an calon ya. Biasanya kalau seleksi alam itu berubah mereka. Gitu. Masih antusiasnya dari siswa masih banyak. Bagaimana ekstrakurikuler PMR berkontribusi dalam membentuk karakter dan kepemimpinan seorang siswa? Oh iya, materi di PMR itu kan ada materi kepemimpinan, ya kan? Kita juga dibagi kelompok-kelompok, setiap angkatan itu ada pimpinannya, ada pimpinan kelompok, ada ketua, ada sekretaris, ada pengurusannya. Nah, di ketua itu berarti kan perpanjangan dari pembina. Apa yang disampaikan ketua itu perpanjangan dari pembina. Itu artinya kepemimpinan. Bagaimana ketua tim atau ketua angkatan itu bisa mengkoordinir anggotanya. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan, kita sudah pernah buat
penggalangan dana untuk gempa Cianjur kan gitu kan. Kita sebetulnya masih banyak sih kejadian-kejadian bencana alam yang perlu perhatian dari kita semua, tapi mungkin kedepannya kita akan lebih banyak melakukan bakti sosial untuk dari PMR. Tapi memang juga PMR juga melibatkan seluruh siswa. Kalau PMR sendiri yang bekerja nggak dapat, tapi kan seluruh siswa. Gaungnya itu yang mengkoordinirnya itu yang membuat gerakan itu PMR. Kita sudah pernah donor darah, ya kan, tahun lalu donor darah kita buat. Tahun depan juga kita akan buat juga hal yang sama untuk donor darah gitu. Baik Pak, di mana kegiatan ekstrakurikuler PMR SMA Negeri 1 Lubuk Pakam berlangsung? Ya kita laksanakan itu 1 minggu sekali di hari Sabtu, tapi juga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan ke senior, dari senior ke junior, itu mungkin jadwal latihannya bisa 1 minggu 2 kali kan gitu. Itu pulang sekolah. Kita ada pelatih dari PMI, ya dari PMI datang ke sekolah kita. Kemudian kita ini kan ekskul PMR ini kan sistemnya sistem among, senior ngomong yang junior kan gitu kan. Nanti yang sudah alumni juga masih banyak kontribusinya untuk calon angkatan. Dari alumni dari sekarang angkat calon 20, dari yang 16, 18, 19, nah kita 17 hilang itu. Nah, hilang karena Covid ya, hilang. Angkatan 17 tidak ada, jadi 16, 18, 19 ini calon 20. Jadi dari senior-senior inilah, kakak-kakak senior ini yang membina adik-adiknya. Sistemnya seperti itu. Siapa saja yang dapat berkontribusi atau berperan dalam organisasi ekstrakurikuler PMR? Oh, semua stakeholder di sekolah. Semua bisa memberikan sumbangsi saran tentang kegiatan PMR. Dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru juga berkontribusi. Kemarin kita waktu sumbangan itu juga melibatkan semua. Tukang sapu juga kita libatkan. Semua kita libatkan. Dari UKS apalagi kan gitu kan. Kita libatkan semua. Gitu. Kapan saja kegiatan ekstrakurikuler PMR SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dilaksanakan? Kalau untuk latihan pasti 1 minggu sekali, yang hari Sabtu. Tapi tetap nanti disesuaikan dengan kebutuhan, bisa hari Kamis atau Rabu kemarin seperti itu. Dan setiap upacara, kegiatan upacara, nah andil PMR ini sangat besar gitu kan. Karena banyak teman-teman kalian ini yang ketika upacara mungkin persiapan untuk kesehatannya kurang, akhirnya kurang sehat, atau sampai dengan pingsan. Nah itulah tugas PMR-nya, tugas anggota PMR itulah untuk membantu teman-teman kalian yang pada saat kondisi kurang sehat pada pelaksanaan upacara bendera gitu. Sebelumnya Pak, lokasi ekstrakurikuler PMR ini di sekolah diadakannya di mana? Entah itu di bagian lapangan, entah itu di apa? Kita itu kan fokus kita itu kan di depan UKS. Nanti kalau kita perlu baris berbaris itu di lapangan basket. Kalau kita butuh materi kita di kelas pinjam ruangan. Tentunya ruangan yang kita pakai kita tanggung jawabin kebersihannya, kerapiannya, tetap kita jaga kebersihannya, ketertibannya gitu. Oke, terima kasih Pak. Sekian seputar berita dari kami mengenai ekstrakurikuler PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang menyinggung dalam video. Terima kasih, selamat siang.